Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal yang pertama mulai ayat 39 sampai ayat yang ke-45. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal yang pertama mulai ayat 39 sampai ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara pagi hari ini adalah di mana satu kali Maria ibu Yesus pergi ke rumah Zakaria, dan dia bertemu dengan Elisabet istri Zakaria, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Dan pada waktu itu saudara, baik Maria maupun Elisabet mereka sama-sama sedang mengandung. Maria mengandung Yesus, sedangkan Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis. Dan yang saya rindu kita belajar saat ini saudara dari konteks firman Tuhan ini adalah di mana melalui peristiwa perjumpaan itu Elisabet mengalami penuh dengan Roh Kudus. Dan topik yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah bukti dipenuhi oleh Roh Kudus, atau cara hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus saudara, setiap kita, saya dan saudara, kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang diutus oleh Tuhan untuk menolong kita, untuk mengajar kita, untuk menghibur kita, untuk menuntun kita, untuk menyadarkan dan menginsafkan kita. Itu artinya saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa berjalan dalam kebenaran. Tanpa Roh Kudus kita akan tersesat. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kita, dalam saudara menjalani hidup saudara sehari-hari, menjalankan usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara. Saudara perlu Roh Kudus, karena kehadiran Roh Kudus di sana akan memberi damai keberhasilan dalam kehidupan saudara. Di dalam peristiwa ini saudara, di ayat 45
Di sana Elisabet menegaskan bahwa, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Siapa yang membuat manusia percaya? Roh Kudus. Roh Kudus jugalah yang membuat orang insaf, bertobat, dan percaya kepada Tuhan. Dan kemudian kalimat terakhir ditegaskan di sini, bahwa sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Artinya orang yang di dalam hidupnya dia hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berjalan bersama dengan Roh Kudus, apa yang direncanakan Tuhan bagi dia terlaksana. Adakah saudara hari ini rindu terlaksana apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara? Di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan bisnis saudara. Saya percaya setiap kita merindukan itu saudara. Kita rindu rancangan-rancangan Tuhan dinyatakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya percaya kita merindukan perkara besar Tuhan kerjakan. Dan kalau Tuhan yang merancang saudara, pasti rancangannya adalah rancangan yang terbaik, rancangan yang besar, rancangan yang luar biasa bagi setiap kita. Adakah saat ini saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara adalah seorang tua? Adakah saudara sedang berpikir, merancang, merencanakan bagi masa depan anak-anak saudara? Saya percaya setiap orang tua punya rancangan, punya keinginan, punya rencana bagi kehidupan anak-anaknya. Adakah saudara yang punya rencana biasa-biasa saja? Atau malah merencanakan anak saudara gagal? Tidak akan ada orang tua yang waras melakukan itu saudara. Kita akan merancangkan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa bagi anak-anak kita, rancangan yang besar bagi anak-anak kita. Terlebih lagi Tuhan saudara, kita adalah anak-anaknya. Dan jangankan rancangan besar, mati pun dia rela bagi kita supaya kita diselamatkan. Dan saya percaya atas setiap kita Allah punya rancangan-rancangan besar, dan rancangan besar tersebut akan digenapi dalam kehidupan orang-orang yang berjalan bersama Roh Kudus, yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat ini mari kita renungkan bersama saudara. Yang menjadi pertanyaannya, adakah Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saudara? Mungkin ketika saya bertanya seperti ini saudara, saudara bingung, adakah Roh Kudus dalam diriku? Dengar, jika saudara percaya saat ini kepada Yesus, saudara percaya bahwa Yesuslah juru selamat saudara, saudara percaya bahwa dialah yang telah turun dari sorga, mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara, sehingga saat ini saudara percaya bahwa saudara sudah diselamatkan, nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan, dan kapan saja saudara menghadap kepada Tuhan, saudara pasti masuk surga. Kalau saudara sudah percaya akan hal itu, karena itulah yang paling dasar dalam iman kekristenan. Sekali lagi, itulah yang paling dasar dalam iman kekristenan saudara. Kita tidak ada gunanya diberkati, berhasil, sukses, dan sebagainya jika keselamatan kita belum pasti. Jika kita tidak yakin bahwa Yesus mati untuk menebus kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, jika kita tidak yakin bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita, itulah hal yang sangat mendasar dalam iman kekristenan. Apakah saudara sudah percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara sudah percaya, maka Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara. Karena Roh Kuduslah yang membuat saudara percaya, menobatkan saudara, menginsafkan saudara, dan membuat saudara percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini saudara, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah saudara hidup dalam kepenuhan Roh Kudus? Saudara menjalani hari-hari saudara bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan petunjuk Roh Kudus? Atau apakah saudara sudah hidup menjalani kehidupan saudara dalam kepenuhan Roh Kudus? Yang menjadi pertanyaannya mungkin saat ini, apa bukti saya berjalan dalam kepenuhan Roh Kudus? Bagaimana saya hidup dalam kepenuhan Roh Kudus? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Di mana Elisabet, ketika Maria datang, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah sekarang, untuk kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita, apa ciri Roh Kudus memenuhi kehidupan kita? Kita belajar dari kehidupan Elisabet yang sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mulai ayat yang
41 saudara. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, dia akan mengeluarkan kata-kata berkat. Bukan kata-kata penghukuman, bukan kata-kata penghakiman, bukan kata-kata kotor, tetapi kata-kata yang keluar dari orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kata-kata berkat. Karena Roh Kudus yang memenuhi hatinya itu akan membuat dia berkata-kata dengan benar, dan kata-kata yang dia keluarkan adalah kata-kata berkat. Bayangkan saudara, jika di tengah keluarga setiap anggota keluarga dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian kata-kata yang mereka ucapkan satu dengan yang lain adalah kata-kata berkat, kata-kata positif, kata-kata yang benar, kata-kata yang memotivasi, kata-kata berkat. Bukankah keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati? Saudara, bayangkan jika di dunia kerja, di kantor saudara misalnya, di sana setiap anggota di kantor itu, setiap pekerja, semuanya mengeluarkan kata-kata berkat. Mulai dari pimpinan sampai anak buah, semuanya terbiasa mengeluarkan kata-kata berkat. Bukankah keberhasilan yang dahsyat akan terjadi di tengah-tengah pekerjaan saudara, bisnis saudara? Saudara, kita perlu hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan jika kita semua hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengajari kita mengeluarkan kata-kata berkat, memampukan kita mengeluarkan kata-kata berkat. Jadi apa yang menjadi ciri kepenuhan Roh Kudus? Hidup dengan kata-kata berkat. Itu yang pertama saudara. Itu yang dilakukan oleh Elisabet ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Keluar kata-kata berkat. Dan kalau seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana dia mengeluarkan kata-kata berkat, orang-orang di sekelilingnya saudara akan merasa damai dengan dia, akan merasa tentram dengan dia. Orang-orang yang di sekelilingnya akan melekat padanya, menghargai dia, menghormati dia, karena kata-kata yang terucap dari mulutnya adalah kata-kata berkat. Lalu yang kedua saudara, saat Elisabet penuh dengan Roh Kudus, hal kedua yang terjadi, ayat 43, dia berkata, siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Hal yang tergambar dari kalimat ini saudara adalah kerendahan hati. Ketika dia berkata, siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Dan bukankah orang yang hidup dalam kerendahan hati, orang ini kerendahan hatinya akan menjadi alasan untuk dia disukai oleh semua orang. Dan kalau dia disukai oleh semua orang, bukankah itu juga akan menjadi alasan orang ini akan mengalami keberhasilan dalam hidupnya? Karena saat ini saudara, di dunia modern ini, semua ilmu bisnis saudara, ilmu kepemimpinan, ilmu relasi satu dengan yang lain, semua akan menegaskan bahwa hubungan atau relasi saat ini merupakan alasan utama untuk orang mengalami keberhasilan. Dan kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, dan Roh Kudus mengajar kita untuk hidup dalam kerendahan hati, bukankah kita akan memiliki relasi yang begitu baik kepada semua orang jika kita hidup dalam kerendahan hati? Dan itu akan membawa kita kepada keberhasilan. Itu sebabnya penuhlah dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus akan memampukan kita hidup dalam kerendahan hati, sehingga ayat 45 tadi bagian terakhir dikatakan, apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup orang tersebut akan terlaksana ketika dia hidup penuh Roh Kudus yang dibuktikan dengan kerendahan hati. Lalu yang terakhir saudara, ayat 45 dikatakan di sana, berbahagialah ia yang percaya. Kebahagiaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah beriman, hidup dalam iman, hidup dalam kepercayaan. Saudara, dunia ini
tidak akan ada artinya jika kita tidak hidup dalam iman. Karena dunia ini akan binasa saudara. Dunia ini akan lenyap. Dan kalau orang atau manusia yang hidup di dunia ini hidup tanpa iman, orang tersebut pun akan hidup binasa. Kelak akan binasa. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana dia berbahagia hidup dalam iman, pada satu saat dia akan mengalami kebahagiaan kekal. Nah, itu sebabnya saudara, hiduplah dalam kepenuhan Roh Kudus supaya saudara mengalami kebahagiaan di dunia ini, saudara mengalami kebahagiaan nanti. Karena Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus berkata, dan berbahagialah ia yang telah percaya. Nah, sekali lagi saudara, kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menolong kita, mengajar kita, menuntun kita. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Dan bagi orang yang hidup dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, firman Allah menegaskan ayat 45 bagian terakhir tadi, apa yang dirancangkan Tuhan, dikatakan Tuhan kepadanya akan terlaksana. Rindukan saudara, rindukan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Dan apa bukti seseorang hidup dalam kepenuhan Roh Kudus? Yang pertama, ketika kita belajar dari Elisabet, orang tersebut akan mengeluarkan kata-kata berkat. Yang kedua, orang tersebut akan hidup dalam kerendahan hati. Itu ayat yang 43. Dan ayat 45 yang ketiga, orang tersebut akan hidup dalam iman. Karena bagi dia kebahagiaan itu adalah ketika dia hidup dalam iman. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Biarlah hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara hari ini dalam kepenuhan Roh Kudus. Saya berdoa saudara hidup dalam keberhasilan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Datang kepada Tuhan dalam kepenuhan Roh Kudus, karena Roh Kudus akan menolong saudara untuk berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu untuk bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Semuanya adalah anugerah Tuhan atas segala keberadaan kami, atas hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Dan atas semuanya itu ya Tuhan, kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan, pengagungan hanya bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Layaklah Engkau terima pujian, terima pengagungan daripada kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami akan memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu merendahkan diri, memohon berkat dan anugerah-Mu atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Hamba berdoa, biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Terlebih dahulu hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, di mana hari ini mereka akan memulai segala aktivitas mereka. Bapa di sorga, Engkau Allah yang tahu segala aktivitas anak-anak-Mu, dan Engkau Allah kiranya yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu dalam melaksanakan segala pekerjaan, aktivitas mereka, segala usaha mereka. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, jaga lindungi sertai mereka, bahkan berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Dan kiranya apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Engkau mengurapi mereka, mengurapi tangan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkatinya, sehingga anak-anak-Mu akan berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, karena mereka datang berserah kepadamu dalam mengerjakan segalanya ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan mengalami keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa di sorga, Engkau kiranya yang menyertai anak-anak-Mu sepanjang hari ini, dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mengalami kesaksian atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam segala aktivitas mereka hari ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati semua usaha anak-anak-Mu ya Bapa. Apakah mereka memiliki usaha sendiri ataupun mereka sedang bekerja di sana dalam usaha siapapun itu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu diberkati. Kalau itu usahanya sendiri, berkati usahanya sehingga usahanya akan berkembang ya Tuhan. Kalau itu dia bekerja di sana, biarlah anak-anak-Mu jadi terang, jadi saksi di sana, dan melalui kehadiran anak-anak-Mu bekerja di sana, apapun yang mereka kerjakan akan berkembang dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan orang-orang akan melihat anak-anak-Mu maksimal bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai juga Tuhan memberkati mereka dalam melakukan tugas mereka sebagai seorang pegawai ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang berdagang Tuhan memberkati. Apapun pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak melanggar firman-Mu, sekali lagi kami bermohon bersama, berkati semuanya usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa, berkati seluruh keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Ketika berkat-Mu melimpah atas keluarga anak-anak-Mu, maka mereka pun akan dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu dalam mereka melakukan pekerjaan mereka. Bagi yang suami, berkati istri dan anak-anak mereka. Bagi istri, berkati suami dan anak-anak mereka. Bagi orang tua, berkati anak mereka. Bagi anak, berkati orang tua mereka. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami gunakan waktu ini berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Berkati Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah bagi bangsa kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, kemajuan, perkembangan ekonomi yang semakin berkembang Kau nyatakan bagi Indonesia, sehingga semakin damai, semakin tentram, semakin maju bangsa kami. Kami pun mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua wakil-wakil rakyat, semua para pejabat, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji, hormat, syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu. Dan saat ini kami mau mengawali dan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.